Mau mulai apa belum? Ya, boleh. Mulai aja, Bu. Udah mulai ya, Pak? Boleh. Shalom Bapak Ibu semua. Halo. Shalom. Baiklah, kebaktian secara virtual ini kita akan mulai. Sebelumnya itu kita saat teduh. Kita mulai. Selesai. Baiklah, kebaktian malam ini kita mulai dari pujian Mazmur 84 secara berbalasan. Alangkah menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa. Hatiku sangat merindukan umat-Mu. Kamu, jiwa ragaku bersorak bagi Allah yang hidup. Sungguh bahagia orang yang tinggal di rumah-Mu dan menyanyikan pujian bagi-Mu selalu. Bahagialah orang yang mendapat kekuatan daripada-Mu dan berhasrat menghadapkan jiwa ke gunung Sion. Sebab Tuhan Allah pelindung kita dan Raja yang agung, yang menganugerahi kita kasih dan kehormatan. Sebelum kita datang pada firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta, kita memuji Tuhan bersama Manis Kau Dengar. Untuk pemberitaan firman dibawakan oleh Bapak Pendeta Eri. Baik, mari Bapak Ibu kita bersama kita berdoa. Bapa dalam sorga, sungguh kami mau berserah ke dalam tangan-Mu. Penyertaan pimpinan Tuhan boleh hadir selalu. Menjadi nyata yang menuntun kami dalam realitas hidup yang syarat dengan tantangan. Tapi kami percaya tangan Tuhan jugalah yang menopang kami dan yang saat ini pun juga yang memperlengkapi kami
yang memungkinkan kami merenungkan firman Tuhan dan bahkan juga menguatkan untuk firman itu boleh menjadi nyata dalam hidup kami. Karena itu Bapa dalam sorga, sertai hamba-Mu untuk dapat melayankan firman. Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab dari Injil Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ke-29. Lembaga Alkitab menyatakan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ke-29. Begini katanya. Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan kita pada saat ini, kalau kita sekarang seringkali mendengar istilah hoax, ya kan? Hoax itu berita palsu. Hoax itu kabar burung. Hoax itu adalah berita yang dibuat sedemikian rupa untuk menyesatkan informasi. Jadi orang membuat hoax, membuat berbagai macam cerita, dan orang membuat berbagai macam dongeng, gitu kan? Untuk apa? Supaya orang lalu kemudian membuat tidak percaya. Misalnya ada banyak kaum oposisi atau orang yang tidak suka dengan pemerintahan. Dia membuat berbagai macam isu dan dia membuat berbagai macam cerita yang membuat orang kemudian gak percaya sama pemerintahan. Ini gimana sih? Ini benar apa enggak sih? Kejadiannya seperti apa sih? Apalagi ketika kita awal pandemik. Ada banyak sekali cerita orang tentang virus. Ada banyak sekali cerita orang tentang virus corona. Beginilah, begitulah, beginilah, begitulah. Nah, sehingga orang pun juga lalu kemudian bertanya-tanya, ini mana sih berita yang benar? Ini mana sih cerita yang benar? Karena itu saudara yang kekasih, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, ketika Yesus bangkit, dan semua orang mengatakan, "Aku telah melihat Tuhan. Kami telah melihat Tuhan." Semua murid sudah mengatakan, "Kami sudah melihat Tuhan." Tapi saudara yang kekasih, satu orang yang bernama Thomas, ini bukan soal tidak percaya. Ini bukan soal keyakinan. Tapi apa yang Thomas katakan, saudara, mungkin ini berita cerita benar apa enggak.
Karena apa yang dipikirkan oleh Thomas ini bukan hanya sekedar sebuah berita bahwa Yesus bangkit. Ini bukan hanya sekedar cerita bahwa Yesus sudah hadir bersama di tengah-tengah murid-muridnya. Tetapi yang jauh lebih utama dan yang jauh lebih penting pada saat ini justru ketika dia dengan logikanya dia berkata, masa sih? Jangan-jangan ini hoax. Jangan-jangan ini bohong. Jangan-jangan ini cerita. Jangan-jangan ini dongeng. Maka apa yang dikatakan oleh Thomas, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku, saudara, itu adalah sesuatu hal yang wajar. Sebelum saya buktikan, saya nggak akan percaya. Orang pun juga dalam manusia realitas modern kita dan kebanyakan orang yang secara dulu di zaman Yesus Yohanes itu orang berfilsafat itu, orang yang berilmu itu selalu dia mengatakan sebelum aku melihat, sebelum aku mencucukkan, sebelum aku membuktikan. Ya. Saudara, maka apa yang dikatakan oleh Thomas ini saya kira tidak berlebihan. Wajar-wajar aja. Dan apa yang dikatakan oleh Thomas juga biasa-biasa saja. Tapi apa yang paling utama pada saat ini? Saudara, bahwa yang dikatakan oleh Thomas adalah dia meminta dalam pengertian bahwa antara logika berpikir dan antara kepercayaan. Kita kalau udah bicara kepercayaan, saudara, maka seharusnya kita nggak bicara lagi logika. Tetapi yang menarik, ya artinya kalau kepercayaannya terlalu besar, percaya saja nggak pakai logika, itu Bapak Ibu bisa bayangin ya teroris-teroris itu loh. Yang masih muda, pasangan muda, baru nikah juga berapa bulan, lalu dia mau jadi bom bunuh diri di Makassar. Kok orang mau ya? Atau lalu seorang perempuan muda gitu. Lalu kemudian dia mau ya menembaki polisi dengan resiko dia sendiri ditembak lalu mati. Ya tapi kalau orang sudah bicara kepercayaan dan apa yang diyakininya bahwa dia akan nyampe ke sorga, bahwa dia itu melakukan sesuatu yang sangat sesuatu yang ibadahnya benar, sesuatu yang paling hebat dalam ibadahnya, dia melakukan sesuatu yang dahsyat untuk Tuhannya. Saudara, namanya kepercayaan. Tadi kalau kepercayaan nggak pakai logika, kepercayaan nggak pakai akal sehat, saudara, ya kita mudah sekali lalu kemudian untuk jatuh ke dalam fanatisme, radikalisme, dan bahkan untuk mungkin kita menjadi ya teroris pun juga bisa. Nah, apa yang dikatakan oleh Thomas? Thomas ini adalah mewakili sebuah realitas hidup, ya, di mana bukan hanya soal percaya, tapi juga harus ada dong logikanya, harus ada dong peran otaknya, harus ada dong pembuktiannya, harus ada dong, gitu kan? Artinya bukti empirisnya kayak apa? Nggak salah. Gitu. Orang minta mana? Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, ketika Thomas ini pun juga dia mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus? 8 hari kemudian Yesus hadir. Yesus pun juga berkenan dengan apa yang dipikirkan oleh Thomas. Karena itu dia mengatakan, taruhlah jarimu di sini dan lihat tanganku. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang diberi kesempatan yang seperti itu cuma Thomas. Yang diberi kesempatan untuk melihat dan mencucukkan jarinya itu hanya Thomas dan murid-murid yang lain yang melihat. Ya, bersama dengan Thomas. Karena itu saudara, Tuhan Yesus mengatakan,
Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya, kata Thomas. Tapi orang lain seperti kita nih, berbahagia mereka yang tidak melihat. Kita tidak melihat dan banyak orang tidak melihat. Banyak orang tidak melihat peristiwa kebangkitan itu. Tapi kita percaya bahwa Yesus adalah Yesus yang bangkit. Melalui bagian Alkitab kita pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Yang pertama, bahwa kebangkitan Kristus itu adalah nyata. Kebangkitan Kristus itu adalah nyata, disaksikan oleh para murid dan disaksikan oleh Thomas sendiri yang mencucukkan jarinya. Dan iman kita adalah iman yang diwakili oleh Thomas. Dan iman yang diwakili oleh Thomas itu adalah iman yang nyata. Ya, karena itu ketika kita percaya pada Yesus yang bangkit, Yesus yang nyata, hidup lagi, Yesus yang sungguh-sungguh menyatakan hidup, maka kita punya Tuhan yang sungguh dahsyat. Kita tidak mencari Allah yang mati, Allah yang diam, tapi kita mencari Allah yang hidup, Allah yang bekerja, dan Allah yang melayani. Dan kita percaya akan Allah yang selalu hadir dalam realitas hidup kita. Ya, ini memang dalam bentuk bahwa kita percaya. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih, maka iman kita pada kebangkitan Kristus adalah iman yang juga diiringi dengan logika. Iman yang sungguh-sungguh logika kita adalah iman yang logikanya diwakili oleh Thomas. Oleh karena itu dalam hidup iman percaya kita, Bapak, Ibu, maka orang Kristen itu adalah iman yang percaya pada kebangkitan, iman yang hidup di dalam spirit kebangkitan, iman yang hidup di dalam semangat yang membangkitkan. Jadi kalau kita bicara tentang kebangkitan, maka kita bicara tentang hidup. Kita bicara kebangkitan, maka kita bicara tentang kekuatan. Kita bicara tentang kebangkitan adalah kita bicara tentang semangat. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, realitas hidup, hidupnya orang Kristen itu imannya adalah iman pada kehidupan. Ya, bagaimana kita hidup, menjaga hidup, memulihkan kehidupan, lalu kemudian bertumbuh dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang bangkit dari antara orang mati. Karena itu di dalam hidup kita, Bapak, Ibu, semangat selalu. Dalam hidup kita pun juga selalu optimis. Dalam hidup kita pun juga selalu punya kekuatan, punya daya. Dalam hidup kita pun juga yakin benar bahwa Tuhan menolong, Tuhan menyerta, Tuhan menjadi sumber kekuatan. Ya, dalam hidup kita pun juga kita punya Allah yang Immanuel, Allah yang menyerta. Dan bahkan ketika Yesus nanti naik ke sorga, kita pun juga tetap disertai oleh kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Karena itu melalui firman Tuhan kita pada saat ini, Bapak, Ibu, tetaplah kita terus semangat. Ya, berjuang untuk menatap masa depan. Tetaplah bersuka cita dalam segala sesuatu. Ya, tetaplah kita terus bergembira dan hati yang gembira adalah obat. Kita pun juga terus bersuka cita menaruh harapan kita di dalam Tuhan. Karena kita percaya Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang menyertai kita selalu. Amin. Silakan Ibu Meli. Kalian doa syafaat, Pak. Ya, sekalian doa syafaat. Baik, mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh dalam kelemahan-kelemahan kami. Kami percaya bahwa hanya oleh karena kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan, kami punya Allah yang bangkit, Allah yang nyata, Allah yang disaksikan kebangkitannya oleh Thomas dan juga oleh murid-murid yang lain. Allah yang sungguh-sungguh hadir dalam realitas kehidupan kami. Karena itu di saat ini Tuhan ajari kami.
Di dalam realitas percaya kami, agar kami boleh sungguh-sungguh merasakan Yesus yang bangkit adalah Yesus yang menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan, yang selalu memberikan semangat dan daya hidup kami untuk masa depan. Di tengah-tengah banyak tantangan dan banyak persoalan dan masalah, tidak jarang kami menjadi lemah dan putus asa. Tetapi ketika kami mengingat dan ketika kami sungguh percaya bahwa Yesus yang bangkit adalah Yesus yang menguatkan kami, maka di saat ini Tuhan, kami boleh punya daya dan kekuatan dan semangat untuk menatap masa depan kami. Tuhan Yesus yang menjadi penolong bagi kami. Tuhan Yesus yang menjadi sumber hidup dan kekuatan kami. Biarlah Tuhan Yesus juga yang selalu hadir di tengah-tengah tantangan-tantangan dan pergumulan-pergumulan hidup kami. Engkau Allah yang menyelidik ke dalam hati kami yang terdalam, yang mengenali setiap masalah dan soal-soal hidup kami. Tuhan, sertai juga Bapak Suwido dan Bapak dan Ibu Aminah Baiin dalam kelemahan tubuh mereka. Tuhan pulihkan, Tuhan berikan juga kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Ataupun juga mungkin ada saudara-saudara kami yang lain yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Dan biarlah pertolongan Tuhan boleh menjadi nyata. Jamahan Tuhan boleh mengembalikan kesehatan setiap kami. Dan bahkan dengan kesehatan ini kami boleh bekerja, kami boleh melayani, kami boleh melakukan banyak perkara untuk kemuliaan nama Tuhan dimanapun kami berkarya. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, maka Tuhan jugalah yang menjadi sumber hidup kami, sertai juga saudara-saudara kami dalam musibah baik di Nusa Tenggara Timur ataupun juga di Malang dan sekitarnya. Tuhan memberkati dan Tuhan juga yang menjadi menguatkan mereka. Kami juga berdoa bagi pelaksanaan vaksinasi, kiranya Tuhan juga yang menolong agar vaksin ini boleh menjadi anugerah dan berkat dan cara Tuhan untuk menjagai kami dalam kesehatan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi pelaksanaan ujian anak-anak kami yang menghadapi ujian baik kelas 6, kelas 9 dan juga kelas 12. Tuhan juga yang menolong ketika anak-anak kami akan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan biarlah Tuhan juga yang menjadi penolong dan sumber pengharapan kami. Dan ke dalam tangan-Mu sungguh kami berserah. Dan Tuhan, kami percaya benar bahwa hidup kami adalah dituntun oleh Tuhan yang menjadi gembala kami. Yang sungguh menjadi Allah yang hidup bagi kami. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih ya Pak Pendeta yang sudah membawakan firman Tuhan. Kiranya firman yang kita sudah dengarkan bersama-sama tadi boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan hari lepas hari. Baiklah, Ibu Bapak, kita datang pada ungkapan syukur melalui persembahan. Kita mendengar bersama Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur, penyertaan Tuhan dan upaya mendukung segala penata layanan di GKP Efata Cakung yang dapat dikumpulkan dan diserahkan di amplop yang dapat diserahkan pada kebaktian minggu atau ditransfer ke nomor rekening 633-027-0860 atas nama Ibu Margareta Desmual. Marilah kita dengan penuh sukacita membawa persembahan kepada Tuhan dengan bersama menyanyi Kidung Jemaat 287A. Sekarang beri syukur.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami datang membawa persembahan syukur kami. Semuanya ini asal dari-Mu. Terimalah, berkatilah, dan kuduskanlah agar dapat dipergunakan dengan baik untuk mencukupi pelayanan di kebun anggur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan, pimpinlah. Pengutusan berkat, Pak. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita boleh kembali ke tengah-tengah aktivitas kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Selamat malam semuanya, apa kabar? kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Halo ibu-ibu, bapak-bapak. Halo, semua ibadah sehat, selesai. Halo. Wah, Selamat malam. Pak Untung. Tri. Halo, apa kabar? Baik-baik. Ya, Bu Mardiana. Sehat. Halo Bung Abi. Halo, Bu selamat Sriono, malam. semuanya. malam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ah,
Selamat malam, Pak. Mari. Di sini Selamat malam. Sehat hujan. selalu. Tempat Bapak Ibu hujan kah? Selamat malam, Pak Pendeta. Hujan. Hujan. Halo, Gerimis, Pak Joli. tadi Selamat hujan malam. Tadi gelap amat. Gerimis sih, gerimis. Tadi hujan tadi. Sekarang gerimis. Kalau Enggak, di kelihatan sini enggak hujan. ini kayaknya jumlah Halo, Mbak Yanti. Selamat malam. Sehat selalu. jumlah yang ibadah bertambah ini. Habis kemarin di iniin Pak Pendeta rapat bertambah ini anggotanya. Oh. Iya dong. Ini baru pulang, Ibu. Baru pulang. Malah Iya. nyusul. Iya. Biasanya Hujan. saya sampai rumah jam 9. Iya hujan tadi ya. Iya. Baru hari ini bisa pulang sore. Iya iya. Iya. Puji Tuhan. Gitu dong. Karena puasa, jadi pulangnya cepet. Oh iya benar. Betul, betul. Iya. Oh. Kalau nggak Biasanya puasa pulang mah sampai mesti rumah jam sore. 9. Iya, lumayan 1 jam maju. Iya. Pak Pendeta ganteng aja ini habis cukuran. Yes. Wah, merhatiin. Ini tadi ada apa namanya? Ada badai. Ada Bu badai Mardiana, tropis, siklon tropis. Iya saya panggil. Diana kan habis pasca, jadi harus Sampai Iya. beda. Oh, Amira. So, Tadi pas saya lewat ada tukang cukur kosong, masuk aja jebrus. iya, tambah muda kata kelihatannya. Guys. Wah, besok dapat apa nih? Enggak usah. Besok dapat apa nih? Emang kenyataan tambah muda. Emangnya Eh, muda. Memang iya, tambah seger. Makin. Udah 2 kali. Emangnya muda kok. Udah 2 kali kan kena vaksin COVID jadi tambah muda. Oh iya. Tambah semangat. Tambah Iya semangat, dah, tambah muda. iya. Oh, semua udah ya? Siapa yang belum? Saya Pak, belum Pak. Oh, belum ya? Baru Oh. baru daftar ya Pak dari kantor Pak. Oh enggak, yang lansia-lansia belum dapat. Yang lansia-lansia semua udah dapat Semua, vaksin belum ya? semua. itu udah. Ya. Cepet ya. Saya juga karena gerejanya di Jakarta jadi cepat. KP Cakung ya. Iya, GKP Cakung kan kebawa ke Jakarta jadi. Tokoh agama di Jakarta gitu, padahal Iya. di Bekasi. Enggak mau. Oke. Yalah, yang penting sehat semua ya. Kita berdoa ya. Amin, monggo. Ya, Amin, Pak. amin. Untuk Terima semua. kasih. Tuhan berkati Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya, Ya, Tunduk selamat diri, malam semuanya. tunduk malam Selamat Andi. kuasa kebaktian